Halo saudara-saudari, perkenalkan nama saya Francisca Simarmata. Hari ini saya akan menceritakan tentang Santo Hieronymus. Kalian tahu nggak siapa itu? Nggak ya? Boleh ditengok nanti di internet ya. Saya akan menceritakannya sekarang secara singkat. Santo Hieronymus adalah santo yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yahudi ke bahasa Latin. Santo Hieronymus ini lahir di Stirido pada tahun 347 Masehi, di mana lebih tepatnya di Iliria. Santo Hieronymus dari kecil sudah terbiasa dengan didikan ayahnya, yang dimana didikan ayahnya mengarahkan dia untuk hidup penuh belas kasih, hidup dengan iman yang tegar, dan memiliki kesalehan yang baik. Santo Hieronymus pada umur 12 tahun sudah pergi ke Roma. Ngapain? Untuk belajar. Ketika di Roma, Santo Hieronymus mengalami pergejolakan atau hampir hilang arah. Dia mengalami kesesatan yang bagaimana imannya hampir tergoyahkan dengan kehidupan yang ada di Roma pada saat itu. Tapi untungnya dia berhasil melewati itu. Karena apa? Didikan atau bimbingan oleh seorang uskup. Santo Hieronymus dididik oleh uskup dan dilatih bagaimana memiliki iman yang kuat. Setelah didikan itu, dia mengalami yang namanya keingintahuan tinggi tentang kitab sucian. Terlepas dari situ, dia diresmikan atau diangkat sebagai seorang imam. Kenapa dia bisa jadi imam? Karena tarikat hidupnya tadi. Tarikat hidupnya yang dilihat sudah baik. Santo Hieronymus pergi ke Antioquia untuk melakukan apa? Melakukan meditasi atau bertapa. Tujuannya apa? Untuk memperbaharui dirinya kembali. Selepas dari situ, dia bertemu dengan orang-orang mana? Iya, dia bertemu dengan orang-orang yang dimana dia belajar tentang bahasa Yahudi. Orang-orang Ibrani, orang pertama kali yang mengajari dia tentang bahasa kitab sucian. Dari situ dia belajar dan mulai menerjemahkan kitab suci tersebut. Dari Santo Hieronymus kita boleh belajar apa sih pentingnya dari kitab suci. Kan gitu. Santo Hieronymus mengatakan bahwa tidak mengetahui kitab suci berarti tidak mengetahui Tuhan atau tidak mengetahui Kristus. Kenapa? Kristus dapat kita ketahui dengan membaca kitab suci. Ingat, sumber iman Katolik ada 3, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Nah, kenapa kitab suci diletakkan di posisi pertama? Karena dialah sumber utama tentang ketuhanan kita. Perjalanan Yesus ketika menjadi manusia itu dituliskan dalam kitab suci. Seandainya tadi Santo Hieronymus tidak menerjemahkan kitab suci, maka kita tidak mengerti perjalanan Tuhan. Sedih, tetapi itulah untungnya. Saudara-saudari terkasih, di sini saya mau mengingatkan kita. Tidak usah muluk-muluk atau tidak usah repot-repot sok-sokan ya kan membaca kitab suci sampai 10 ayat. Tidak usah. Kita cukup membaca 1 ayat dalam 1 hari, syukur kepada Allah. Dengan demikian kita menerapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang sudah diajarkan oleh Santo Hieronymus, yang sudah diterjemahkannya, kita menjalankannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur.
sok-sokan mau buat 10 ayat ya kan? Satu aja belum tentu bisa. Maka saya mengajak kita untuk membaca satu ayat dalam satu hari tentang kitab suci kita. Mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Karena apa? Santo Hieronymus menerjemahkan kitab suci dari awal sampai dengan akhir dan dihormati bukan hanya orang Katolik, melainkan semua umat Kristen. Makanya dia diucapkan atau diberi nobat sebagai pujangga gereja, dan kitab suci kita dikatakan sebagai kitab suci yang sangat baik karena penerjemahan dari Santo Hieronymus, Vulgata, yang artinya kitab yang sangat baik. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau sudah diberikan jalan yang lurus oleh Santo Hieronymus, maka kita jalankan dengan baik. Mari kita dalami iman kita tentang ketuhanan, tentang Tuhan Yesus sebagai manusia, dengan cara membaca kitab suci. Ingat, sumber imanmu adalah dari kitab suci. Maka jangan lupakan untuk membaca kitab suci. Sekian dari saya, terima kasih. Salve.